kita ingin memperdalam mal farqu baina tafsir wa ta'wil, apa perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Ya, pernah dengar ta'wil ya? Ya, antara tafsir dan ta'wil. Sebenarnya perbedaannya di mana? Nanti kita akan mengkaji setidaknya malam hari ini itu ya, minimal keluar dari majelis ini adalah ilmu yang diambil al farqu baina tafsir wa ta'wil apa dan seterusnya. Sehingga nanti teman-teman akan memilih ketika membaca misalkan tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi sarahnya, tafsir At-Tabari, tafsir Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib, bagian-bagian pada ayat-ayat tertentu itu mana yang kategorinya tafsir, mana yang kategorinya ta'wil. Begitu juga nanti misalkan ketemu dengan tafsir Al-Qushairi, tafsir Sahal At-Tustari yang nuansanya adalah tasawuf. Nah, nanti kita akan, teman-teman akan ketemu, oh ini tafsir, oh ini ta'wil, sehingga bisa dinilai. Karena di dalam tafsir dan ta'wil yang namanya pemaknaan, kemarin tafsir catatannya adalah bitaqatil basyariyah, sebatas kemampuan manusia. Semakin kaya ilmu yang dimiliki oleh sang mufassir, maka dalam bahasa sederhananya akan mendekati kebenaran ya, yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, karena kan menyingkap makna dari Al-Quran. Demikian. Sekarang qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita juga Al-Fatihah kepada muallifnya dan para guru-guru kita. Iridailah wa syafaati Rasulillah wa ala mana wa salafuna salih wa muassisina al-mahad al-hikam wa ma'alif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu baina tafsir wa ta'wil, perbedaan antara tafsir dan ta'wil. At-ta'wil fil lughah secara etimologi. Nah, kalau bahasa mahasiswa ya etimologi lah. Kalau di kampung ya jangan etimologi, nanti kalau di pengabdian juga jangan secara etimologi gitu, jangan begitu. Nanti etimologi itu makanan apa Ustadz gitu, nggak tahu. At-ta'wil fil lughah secara etimologi, ta'wil adalah muradifun lit tafsir fi ashhuri ma'anihil lughawiyah, memiliki kesamaan makna atau muradif ya dengan terminologi tafsir atau kata term tafsir dalam kebanyakan makna-maknanya secara bahasa. Jadi secara bahasa antara ta'wil dan tafsir kebanyakan memiliki makna yang sama. Oleh karenanya, karena sama, terkadang digunakan menggunakan tafsir, digunakan menggunakan kata ta'wil untuk arti yang sama. Nanti akan kita jumpai di dalam tafsir At-Tabari misalnya. Qala sahibul qamus awalal kalam ta'wilan wa ta'awwalahu dabbarahu wa qaddarahu wa fassarahu minhu. Wa minhu qawluhu ta'ala fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, di dalam redaksi kata-kata di dalam bahasa Arab yang disampaikan atau dikatakan oleh pengarang kitab Al-Qamus, misalkan ada redaksi awal al-kalam ta'wilan wa ta'awwalahu, itu juga maksudnya adalah perkataan yang dijelaskan, perkataan yang dihayati, wa fassarahu, perkataan yang ditafsiri. Sama maknanya antara ta'wil, tafsir dan semuanya. Wa qaddarahu, perkataan-perkataan yang dikira-kirakan. Makanya dalam bahasa yang lebih umum lagi, tafsir sebenarnya ya ngira-ngira maknanya Al-Quran, maknanya teks ayat itu kira-kira apa sih yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kira-kiranya itu menggunakan metode yang sudah digariskan oleh para ulama. Dalam Al-Quran sendiri kita bisa baca tadi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, di situ kemudian ada kata wa ma ya'lamu ta'wilahu atau wa batigha al-fitnah. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan untuk kepada kesesatan, ya mereka itu selalu mengikuti apa yang mutasyabihat gitu ya.
Ya. Ibtighu al-fitnati, tujuannya mencari fitnah, tujuannya juga takwil-takwilnya, mencari takwil-takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makna takwil juga diantaranya adalah penjelasan. Oleh karenanya nanti ada perdebatan mengenai di tengah-tengah ini sebenarnya baginda Rasul itu sudah menjelaskan seluruh makna Al-Qur'an kepada sahabatnya waktu itu atau belum. Ya, kira-kira seperti itu. Wa kadzalika ja'at ayatun katsiratun fiha lafdzu ta'wil wa ma'nahu fi jami'iha al-bayan wal kashfu wal idah. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya yang menggunakan redaksi takwil, maknanya dari sekian yang digunakan itu adalah al-bayan wal kashfu wal idah. Al-bayan itu menjelaskan, kashfu itu menyingkap, idah juga menerangkan. Ya, jadi banyak juga ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan redaksi takwil tapi maknanya sama dengan tafsir. Ini masih bahasa etimologi. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidi ma'na ta'wil fil istilah. Sementara mengenai terminologi atau makna takwil secara istilah itu berbagai ulama berbeda pendapat ya. Banyak ulama berbeda pendapat. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Fa ba'duhum yara annahu muradifun litafsir wa ala hadza fa nisbatu bainahuma at-tasawi wa yushayyi'u hadzal ma'na 'indal mutaqaddimin wa minhu qaulu Mujahid. Sebagian ada yang berpendapat bahwa takwil itu ya semakna dalam istilahnya juga dengan tafsir, sehingga ketika dinisbatan kepada kedua lafaz tersebut ada kesamaan makna. Ini tidak hanya secara etimologi tapi secara istilah ya, ada kesamaan. Wa yushayyi'u hadzal makna, dan makna yang seperti ini didukung atau diungkapkan juga indal mutaqaddimina, menurut ulama-ulama yang awal-awal, yang dahulu. Di antaranya siapa? Qaulu Mujahid, pendapat Imam Mujahid. Innal ulama'a ya'lamuna ta'wilahu yakni al-Qur'an. Sesungguhnya para ulama itu mengetahui takwilnya, yakni maksudnya adalah penjelasan dari Al-Qur'an. Karena secara istilah penggunaan dua lafaz ini sama, jadi digunakan untuk term seperti itu. Di sini disebutkan kalau teman-teman baca tafsir At-Tabari, ketika beliau menyebutkan tafsir ayat misalkan ayat surat Al-Baqarah atau Alhamdulillah ayat ke-1, pasti kebanyakan hampir mayoritas At-Tabari menggunakan kata takwil, takwilu ayati kadza misalkan. Nah, itu maknanya adalah sebenarnya seperti yang dikatakan oleh ulama-ulama dulu bahwa kedua lafaz tafsir dan takwil maknanya sama. Soalnya ada perbedaan makna yang nanti akan kita tahu perbedaannya. Nah, wa qaulu Ibni Jaririn fi tafsirihi al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala. Perkataan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya ya Jami'ul Bayan, ada perkataan demikian, al-qaulu fi ta'wili qaulihi misalkan. Perkataan mengenai tafsir firman Allah Ta'ala kada seperti ini, seperti itu, seperti ini dan seterusnya, menggunakan redaksi takwil. Waqtalafa ahlu takwil fi hadhil ayah. Ada redaksi nanti kalau ketemu di dalam tafsir At-Tabari, waqtalafa ahlu tafsir ahlu takwil fi hadhil ayah. Kok Imam At-Tabari menyebutkannya begitu? Itu kamu jangan kemudian mengartikan bahwa itu yang dimaksud adalah takwil sebagaimana pengertian yang nanti kita akan jelaskan. Di antaranya adalah isyarat-isyarat seperti yang kita kenal dalam ilmu atau dalam ulama-ulama tasawuf gitu. Takwil ya maknanya dalam seperti itu. Nah, ini bukan, tetapi itu maksudnya adalah takwil itu adalah tafsir. Jadi kalau ketemu di dalam tafsir At-Tabari kok takwil itu artinya tafsir maksudnya. Sama. Wa yunsabu hadzal qaulu ila Abi Ubaidah wa Thaifah. Nah, pendapat seperti ini dinisbatkan kepada pendapatnya Abu Ubaidah dan sekelompok para ulama. Nah, ada juga sekarang kita masuk pada sedikit perbedaan. Wa ba'duhum yara anna tafsir yukhalifu ta'wil bil umum wal khusus faqat.
Sebagian berpendapat bahwa tafsir itu berbeda dengan takwil dari segi umum dan khususnya saja. Jadi kalau tafsir dan takwil perbedaannya hanya masalah umum dan khusus. Wa yaj'alu tafsir a'amma mutlaqan. Nah, mana yang umum di antara keduanya? Yaitu tafsir lebih umum atau dijadikan lebih umum secara mutlak. Oleh karenanya seakan-akan begini ya, wa ka'annahu yuridu minat ta'wil bayanu madlulil ladzi bi ghairil mutabadiri minhu lidalilin. Seakan-akan kalau ini kan perbedaannya antara tafsir dan takwil hanya dari segi umum dan khusus. Seakan-akan kalau ingin mengatakan takwil artinya adalah menjelaskan makna lafaz ya, selain daripada apa yang terlintas kali pertama membaca teks. Karena ada petunjuk untuk mengartikan makna lain dari selain yang terbaca pertama kali itu tadi ya. Kalau takwil dari segi umum dan khusus bisa dikatakan bahwa takwil penjelasan makna lafaz atau makna dari ayat Al-Quran selain daripada yang kali pertama terbaca. Kan ada satu istilah, bukan istilah ya, perkataan ulama yang ini juga dikutip oleh Prof. Quraish Shihab biasanya, Al-Quran itu kan bagaikan mutiara atau intan ya, yang setiap sisinya memancarkan cahaya. Orang yang membaca dari sisi kanan akan melihat cahaya terang, dari sisi kiri juga akan melihat cahaya terang, dan masing-masing cahaya akan berbeda. Begitu juga Al-Quran dilihat oleh orang yang ahlinya fikih misalkan, maka akan melahirkan tafsir-tafsir yang bernuansa fikih dan seterusnya. Begitu juga orang yang membacanya sekarang kemudian diulangi lagi nanti, boleh jadi makna yang pertama itu akan berbeda dengan makna yang kedua karena akan semakin kaya. Nah, takwil itu maksudnya seperti itu. Ada makna lain di balik teks yang pertama kali dibaca, itu maksudnya takwil. Tapi kalau makna yang pertama terbaca secara penjelasan lafadznya itu artinya tafsir. Oleh karenanya di sini disebutkan wa yuridu minat tafsir bayanu madlulil ladzi mutlaqan. Pokoknya kalau tafsir itu adalah mencoba menjelaskan makna lafadz secara mutlak. Kalau misalkan alhamdu berasal dari kata hamida yahmadu, artinya adalah athana'u, artinya pujian, itu tafsir. Karena yang kali pertama terbaca dan terartikan oleh pikiran kita dan ahli ilmu itu demikian. Nah, tetapi ada makna di balik alhamdu itu ya kan tidak langsung terbaca, itu namanya takwil. Misalkan makna apa? Bersyukur misalkan. Misalkan Allah kan berfirmannya alhamdulillahirabbil alamin. Kita belum baca ayat-ayat yang disuruh untuk bersyukur misalkan. Tapi dari kata alhamdulillahirabbil alamin yang artinya adalah segala puji bagi Allah misalkan, itu makna di lain itu ada beberapa makna-makna yang bisa digali lebih dalam. Nah, bahasa sederhananya makna yang digali lebih dalam itulah yang kemudian disebut sebagai takwil. Dalam sebagian pendapat oleh ulama ya. Wa ba'duhum yara anna tafsir mubayyinun li ta'wil. Sebagian berpendapat bahwa tafsir itu berbeda dengan takwil. Fat tafsir huwal qat'u bi anna muradallahi kadza wa ta'wil tarjihu ahadil muhtamalat biduni qat'in. Nah, ada perbedaan yang signifikan di antara takwil dan tafsir. Kalau tafsir adalah memastikan bi anna muradallahi kada. Al-qat'u bi anna muradallahi kada. Tafsir adalah memastikan ini loh yang dimaksud dengan ayat ini menurut Allah. Nah, itu. Sementara takwil tarjihu ahadil muhtamalat, mengunggulkan salah satu di antara sekian kemungkinan makna dari teks-teks yang ada dari ayat-ayat Al-Quran itu tanpa menjustifikasi, tanpa memastikan bahwa makna ini adalah makna yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya takwil. Karena orang yang ahli takwil kita sebut misalkan itu mau nyadari bahwa ayat Al-Quran bisa diartikan begitu luas dan beragam. Nah, sehingga at-takwil adalah tarjihu ahadil muhtamalat biduni qat'ain. Ya, dari sekian makna yang bisa diterjemahkan
di antara itu mungkin diambil salah satu yang paling unggul, nah tanpa memastikan bahwa yang diambil itu merupakan yang paling dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya dari sini terbuka yang namanya kebenaran tafsir itu relatif. Kita harus mengakui apa yang ditafsirkan oleh seorang ulama adalah yang paling benar oleh ulama itu. Misalkan kita sebagai ahli tafsir, kita berpendapat, maka kita harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu yang benar. Tetapi kita juga harus membuka ruang bahwa mereka yang juga menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ada kebenaran di selain kita. Nah, kalau bisa dianalogikan bahwa kebenaran itu seperti kaca yang jatuh di bumi, kemudian retak, pecah, dan itu berantakan di mana-mana. Semuanya bisa mendapatkan cerminannya masing-masing. Jadi kebenaran itu ya ada yang bisa mendapatkan pecahan kaca itu banyak, disitulah dia mendapatkan kebenaran itu. Tapi juga yang percikan yang lain masih bisa bercermin dari situ, ada kebenaran. Oleh karenanya Imam Syafi'i kan selalu mengatakan pendapatku benar, ya, tapi boleh jadi salah dan seterusnya. Pendapat orang lain benar tapi boleh jadi ada kesalahan, dan ya kira-kira demikianlah pendapat Imam Syafi'i yang masyhur itu. Nah, pendapat yang seperti ini itu qaulul Maturidi. Ini pendapatnya Imam Al-Maturidi, antara tafsir dan takwil itu berbeda. Awit tafsir bayanul lafzi an tariqi riwayah wa takwil bayanul lafzi an tariqi dirayah. Atau bisa juga dikatakan bahwa tafsir adalah penjelasan lafaz dari segi transformasi ya riwayat, ya, pokoknya riwayat dari A, dari si B, dari ulama ini, ulama itu disebut sebagai tafsir. Sementara takwil adalah penjelasan lafaz melalui analisa, ilmu, penggalian ilmu, ya tariqi dirayah, nanti ada bahasanya juga isyarat dan lain sebagainya. Kemudian awit tafsir huwa bayanul ma'ani allati tustafadu min wad'il ibarah wa ta'wil huwa bayanul ma'ani allati tustafadu bi tariqil isyarah. Ada juga yang mengatakan bahwa tafsir adalah penjelasan makna-makna ya dari tentunya ayat Al-Quran yang diambil dari asal kata dari ungkapan tersebut, asal kata bahasanya. Jadi tafsir adalah penjelasan makna dari segi asal bahasanya. Ya, ketika disebutkan misalkan dzalikal kitabul la raiba fi, atau kemudian disebutkan innalladzina kafaru sawaun alaihim dan seterusnya. Asal-asal makna kafaru, asal-asal makna alkitab dan seterusnya, itu yang kemudian disebut dengan tafsir. Lah sementara at-ta'wil adalah penjelasan makna-makna allati tustafadu bi tariqil isyarah. Kalau takwil diambil dengan cara berkontemplasi dan isyarat, merenungkan dan diambil isyaratnya. Ada banyak tafsir yang tadi sempat saya sebutkan di muka. Setidaknya saya ingin memastikan kira-kira sampai sini ada sedikit gambaran ya. Begitu banyak memang ulama membedakan antara tafsir dan takwil, ada juga yang menyamakan. Tinggal kalian memiliki atau memilih argumen yang mana. Nah, silahkan. Bagi mereka yang membedakan antara tafsir adalah makna-makna yang diambil dan dijelaskan secara bahasanya, secara lafadz-lafadz bahasa Arabnya, sementara takwil menggunakan isyarah, kita bisa lihat misalkan dalam tafsir, saya buka tafsir Al-Qushairi misalkan ketika menafsirkan Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di muka bumi ini, al-fasadu fil barri wal bahri, di dalam daratan dan di lautan. Itu kan kalau dijelaskan makna bahasanya, kalau kita tahu artinya saja, al-baru adalah al-juz'ul yabis minal ardi. Ya kira-kira bagian yang kering dari bumi itu daratan, kan gitu ya.
Kalau al-bahru al-juz'ul ma'i, bagian yang cair, itu lautan. Itu tafsir. Nanti kita bisa lihat misalkan di dalam tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi kalau Imam Al-Qushairi mengartikannya al-isyarah minal bari ilan nafsi wa minal bahri ilal qalbi. Jadi beliau mengartikan dhuharul fasadu fil bari wal bahri, itu artinya kerusakan jiwa dan hati. Jadi albar, darat, itu diarahkan, diisyarahkan kepada jiwa, an-nafas. Kemudian al-bahr, ya dengan kedalamannya, dengan ombaknya, kira-kira begitu, diisyaratkan dengan adanya hati. Nah, kerusakan jiwa dan hati, kata beliau, bi aklil harami wartika bil mahdzurat. Daratan yang diisyaratkan dengan jiwa rusak itu sebab memakan barang haram dan meninggalkan dan melakukan apa-apa yang dilarang. Ya, melakukan manhiyat gitu, yang apa yang dilarang. Itulah kerusakan jiwa. Sementara wafasadul bahri minal ghaflah wal awsaf adzamimah. Kerusakan lautan dalam arti hati adalah sebab lupa kalau dirinya itu manusia, itu paling berat itu. Lupa dirinya kalau itu hamba Tuhan, hamba Allah. Nah, sekarang banyak orang-orang yang lupa kalau dirinya manusia. Nah, itu menurut mereka, menurut Imam Al-Qushairi adalah kerusakan hati. Atau juga orang-orang yang dihiasi dengan al-awsaf adzamimah, sifat-sifat yang buruk, itu pokoknya rusak. Iri, dengki, dan lain sebagainya. Teman kamarnya punya HP baru, dia panas gitu. Nanti punya laptop baru, pingsan dia bisa itu iri. Nah, itu bagian-bagian dari al-awsaf adzamimah, al-isyarah. Soalnya kalau kita bisa lihat di tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kita akan mendapati bahwa beliau hanya mengartikan secara tafsir, ya, lebih luas. Memang maknanya lebih luas, tetapi kedalaman yang diambil itu berbeda. Ya, beliau menyebutkan misalkan yang disebut dengan al-fasad ada al-qahtu, qilatun nabat, wa kathratul harqi wal gharq wa akhdhil mali zulman, ada kebakaran-kebakaran, bencana, kemudian sudah ada banyak perampokan, qilatul manafi, pengambilan kemanfaatan yang ya kita sulit untuk mengambil manfaat. Itu kalau bahasanya sekarang itu makan yang murni halal itu sangat susah. Makan pakai piringnya yang buat orang Cina, orang Yahudi dan seterusnya. Kalau kata Gus Baha itu yang paling halal apa? Sekarang yang paling murni halal gitu, air hujan, itu pun jangan pakai gelas, langsung mendangak gitu di langit, itu paling halal. Tapi kalau masih pakai gelasnya itu yang buat orang Muslim. Nah, itu artinya jangan terlalu kekeh. Semua ada terbuka kebenaran yang lain. Kemudian kita bisa lanjutkan, au tafsir ikhbarun an dalilil muradi wa ta'wilu ikhbarun an haqiqatil muradi. Tafsir adalah berita, ya, penjelasan terkait petunjuk apa yang sebenarnya diketahui, sebenarnya yang maksudnya. Wa ta'wil ikhbarun an haqiqatil muradi. Sementara kalau ta'wil adalah hakikat daripada maksudnya. Li'anal ladha yakshifu 'anil murad wal kashif dalilun. Karena lafaz itu yang membuka, menyingkap apa yang dimaksud, sementara kashif yang membuka itu adalah petunjuk. Ada satu perbedaan lebih misalkan yang disebutkan ini. Jadi kalau tafsir hanya menjelaskan apa maksudnya, tapi kalau takwil itu lebih dalam hakikatnya apa. Misalkan kalau di sini dicontohkan inna rabbaka labil mirsad, ya, sesungguhnya Tuhanmu, ada lagi ini taukid lagi, ya, ada di tempat pengintaian lah, mengintai. Tafsiruhu annahu minarosdi. Kalau dari segi tafsir dijelaskannya adalah lafal mirsad berasal dari kata rosdun, yuqalu rosaduhu raqabtuhu. Ya, berasal dari kata itu. Wal mirsadu mif'alun minhu. Nah, sementara mirsad adalah wazan mif'al dari kata rosoda tadi. Itu tafsir, penjelasannya. Sementara takwil, kalau kita tadi artikan kan Allah sesungguhnya
ada pada tempat yang mengintai gitu ya. Takwilnya bukan berarti demikian, adalah at-tahdhiru minat tahawun bi amrillahi wal ghaflah anil uhbah wal isti'dad lil ardi alaihi. Maksudnya dengan Allah berfirman inna rabbaka labil mirsad, bukan berarti Allah itu nginceng gitu di suatu tempat, itu bukan. Tapi apa artinya? At-tahdhir, jangan sampai, hati-hati, minat tahawun bi amrillah, menggampangkan perintah Allah, wal ghaflah anil uhbah wal isti'dad lil urdi, ya jangan sampai lupa dari sekian perintah-perintah, kemudian juga menjalankan siap-siap terus ya, untuk melaksanakannya. Itu artinya. Oleh karenanya misalkan ya ada, kita lagi duduk seperti ini, tiba-tiba Gus Yusron misalkan datang. Nah, itu kan bisa dijelaskan secara tafsir, bisa dijelaskan secara takwil. Datangnya Gus Yusron itu maknanya apa gitu. Sementara yang menjelaskan, oh ya pada jam 9 Gus Yusron datang melihat anak-anak mahasiswa sedang mengkaji tafsir. Tapi takwilnya apa? Makna terdalam hakikatnya Gus Yusron datang apa gitu. Apakah oh Gus Yusron senang gitu. Oh Gus Yusron meridhoi untuk dilanjutkan dan seterusnya. Itu adalah takwil-takwil seperti itu. Hakikatnya apa? Nah, kemudian setelah kita paham mengenai tafsir dan takwil itu, yang akan menjadi pembahasan lebih dalam di dalam kajian setiap malam ini adalah apa yang harus diketahui supaya di dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak salah jalan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan usulut tafsir, ya, kaidah-kaidah dan dasar-dasar pokok penafsiran. Kira-kira sebelum saya lanjut ada yang ingin mempertegas, bisa digambarkan ya tafsir sama takwil. Ya, tafsir itu silakan kalian bisa memilihnya, makna yang diambil pendapatnya, atau apakah mereka yang ingin membedakan atau mereka yang ingin menyamakan. Nah, kalian silakan bisa mengambil. Begitu ya. Nah, usul tafsir, kaidah pokok penafsiran, ada banyak yang akan kita jelaskan. Yang dimaksud dengan usul tafsir adalah, kalau asal sendiri secara bahasa asfala syai'u, ya, ada pondasi yang paling dasar. Wa usul tafsir makanya hiyal usus wal muqaddamat al ilmiyah allati tu'inu fi fahmi tafsir. Ya, dasar-dasar dan muqaddimah pembuka-pembuka secara ilmiah yang mengantarkan kepada pemahaman tafsir. Oleh karenanya di sini ada dua pertanyaan besar. Kaifa fussiral Qur'anu wa kaifa nufassirul Qur'an? Bagaimana Al-Qur'an itu ditafsirkan dan bagaimana kita menafsirkan Al-Qur'an? Kaifa fussiral Qur'an wa kaifa nufassirul Qur'an? Bagaimana Al-Qur'an itu ditafsirkan dan bagaimana kita menafsirkan Al-Qur'an? Oke. Jawaban yang pertama, fafil ula yakunu ruju' ila tafasiril mufassirin. Bagaimana sih Al-Qur'an itu ditafsirkan? Jawabannya tiada lain, kita merujuk dan melihat tafsir-tafsir ulama terdahulu. Itu sudah tidak ada bisa diganggu gugat. Kenapa? Supaya ada kontinuitas keilmuan. Kalau kita sok dengan zaman sekarang dan gak mau melihat tafasiri yang sudah al-mufassirin as-sabiqin yang sudah lewat, itu ada gap nanti. Kita nggak pernah tahu bagaimana ulama awal memaknai ayat Al-Quran pada konteksnya dan seterusnya. Nah, juga ditujukan agar wa ma'rifati manahijihim, mengetahui makna, mengetahui metode-metode yang digunakan oleh mereka. Wa turuqihim fiha, cara-cara mereka menafsirkan, ya, teknis-teknis mereka menafsirkan. Khosotan, ya, tafasirus salaf allati tu'addul umdah fi hadzal ilmi, khususnya tafsir-tafsir yang
kredibel, yang mutabar lah, tafsir-tafsir yang dianggap ya sebagai tafsir pokok di dalam ilmu tafsir. Ya, kalau kita sebut misalkan tafsir At-Tabari itu kan tafsir ya sampai beliau dijuluki Abul Mufassir ya. Bapaknya para tafsir itu ya Syekh At-Tabari. Sementara jawaban yang kedua, bagaimana kita menafsirkan Al-Qur'an, wa fi tsaniyah yakunu al-i'timadu ala ma qu'ida min usul fi tafasiris sabiqin likai yu'tamad as-sahih fi tafsir wa yutanajjab al-khata' fihi. Inilah yang akan kita kaji. Bagaimana kita menafsirkan Al-Quran adalah apa yang berkaitan dengan pokok-pokok dasar penafsiran ulama terdahulu, agar kita bisa berpegang pada metodologi yang benar, bisa menjauhi kesalahan-kesalahan. Metode tafsir akan kita jelaskan nanti. Saya minta nanti pada saat sampai pada metodologi tafsir, teman-teman ambil atau bawa nanti BM bisa menyiapkan kitab-kitab tafsir di perpus untuk dibawa. Jadi kita bisa langsung lihat gitu metode tafsir sebagai contoh, mana sih metode tafsir bil ma'sur, tafsir dan seterusnya ya ke depannya. Nah, ini yang akan kita gali lebih dalam. Bagaimana nufassirul Quran? Kalau pertanyaannya bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, jawabannya adalah menggunakan pokok-pokok dasar penafsiran yang sudah digariskan oleh para ulama untuk melihat metode yang benar, cara yang benar, uslub yang benar dan seterusnya. Nah, kalau yang berikutnya ini jelaslah itu apa objeknya, kemudian faidahnya kira-kira bisa teman-teman baca. Ya, kalau kita belajar ilmu tafsir pasti akan banyak faidah. Bisa melihat at-tazawwud bi taqafal aliyah, bisa mengetahui cara-cara yang baik dalam menafsirkan dan seterusnya. Yang ingin saya jelaskan lagi adalah kemarin sudah kita singgung agar bisa sambung, bahwa sebelum kita melanjut kepada pokok-pokok atau kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran, kita harus tahu syarat-syarat tafsir yang harus dimiliki dan yang harus dipenuhi. Nah, yang namanya tafsir maka tidak akan bisa terlepas daripada mufassir. Oleh karenanya ada syarat-syarat mufassir yang ingin saya pertegas di sini beberapa hal. Teman-teman bisa buka di halaman 11 ya. Di halaman yang pertama itu merupakan ringkasan syurutut tafsir, mulai dari yang ada 10 dan seterusnya, penjabarannya di halaman 11. Syarat mufasir yang pertama ini biar melekat di dalam di dalam ingatan kita. Orang yang mau menafsirkan Al-Quran dari teks atau ayat Al-Quran itu, kalau sudah mengetahui lafadz-lafadznya, mufradat-mufradatnya, maka harus tahu qawaidul lughatil arabiyyah, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Labudda lil mufassir al-ihatah bi qawaidil lughatil arabiyyah, nahwu, shorof, asal kata bahasanya, al-istiqaq. Jadi bahasa Arab itu ada asal katanya, dia berasal dari kata apa, awalnya apa yang dibuang, itu akan harus diketahui secara mendalam. Semakin mendalam atau semakin luas maka akan semakin luas juga tafsirnya. Oleh karenanya fala budda lahu min i'tibaril i'rab li anal makna yataghayyar wa yakhtalif bi ikhtilafihi. Harus dia mempertimbangkan i'rabnya, posisi kata dalam suatu kalimat, karena makna itu berubah beriringan ya, tergantung dalam konteks ditempatkan di mana. Itu bahasa Arab. Ketika dia misalkan na'budu iyyaka sama iyyaka na'budu, apa bedanya? Kalau iyyaka na'budu artinya apa? Iyyaka terhadapmu atau kepadamu, na'budu kita menyembah. Kalau na'budu iyyaka kita menyembah kepadamu. Gitu ya? Bedanya apa? Lebih khusus, kira-kira begitu ya.
Nah itu harus tahu bedanya. Ya seperti ada di dalam ilmu, kalau lebih dalam lagi nanti ilmu ulumul balaghah, di situ ada yang namanya al-hasr, pembatasan. Kalau kita mengatakan na'budu iyyaka, kita menyembah kepadamu, itu bisa saja ada yang lain yang disembah. Gitu ya. Na'budu iyyaka, kita menyembahmu. Itu bisa saja ya iyyaka, iyaha, iya yang lain gitu. Dinamisme yang lain gitu. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu, sudah mung panjenengan Gusti, ya, kira-kira begitu bahasa Jawanya. Hanya kepadamu na'budu, kita menyembah. Ya berbeda dengan uhibbu iyak dengan iyaki uhibbu, ya. Saya mencintaimu, bisa saja mencintai yang lain gitu kira-kira. Tapi kalau sudah iyak gitu pertamanya hanya kamu yang saya cintai, kira-kira begitu. Nah itu harus tahu. Kalau ingin lebih dalam penafsirannya begitu kira-kira. Harus tahu penempatan seperti itu. Wal ilmu bi sarfi saraf yu'inul mufassir ala ma'rifatil abniyah wasiyah minal kalimatil qur'aniyah. Ya saraf tentunya kita bisa tahu makna-makna atau wazan-wazan, bentuk-bentuk kalimat dan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, alhamdu, kemudian isim, fiil, huruf itu sudah bukan hal yang aneh, harus sangat mendalam. Nah yang terakhir di dalam segi bahasa Arab adalah ulumul balaghah yang tadi sempat setidaknya disinggung. Harus tahu ilmu balaghah. Inna min a'dhami arkani syurutil mufassir al-ilmam bi ulumil balaghah bi aqsamiha thalathah, al-ma'ani wal bayan wal badi'. Ini yang cukup harus perlu upaya lebih keras lagi. Kalau nahwu dan shorof itu hanya kulitnya saja, supaya bisa mendapatkan sari kelapanya, ya kita harus paham yang namanya balaghah. Itu kira-kira itu yang pertama, harus bahasa Arab. Jadi kalau ada menemukan seorang menafsirkan Al-Quran kok nggak ngerti bahasa Arab, itu perlu dipertanggungjawabkan tafsirannya. Al-ilmam bil ulumil muta'alliqah bitafsir. Yang kedua harus tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Pertama ilmu qiraat. Nah, mungkin teman-teman yang belum belajar ya silakan digali terus, mumpung di Jakarta banyak ulama-ulama yang ahli qiraat. Ilmu qiraat harus tahu, karena ada juga pendapat dan juga disepakati bahwa ikhtilaful qiraat ya bisa menyebabkan perbedaan hukum. Ada yang membaca nasab, ada yang membaca jer, ada yang membaca rofa di dalam satu kata yang berkaitan dengan hukum misalkan. Itu akan berdampak pada perbedaan hukum. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan ada yang ayat berkaitan dengan wudhu, membasuh kaki. Itu kan ada yang nasab, ada yang jer. Membasuh kaki dan mengusap kepala khususnya, ya kan itu perbedaan qiraat salah satunya. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan lagi secara lebih luas lagi adalah yang harus diketahui adalah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Ini harus paham. Minal ma'ruf anna minal Quran ma nuzila ibtidaan min ghairi sabab. Harus diakui bahwa ayat Al-Quran yaitu diturunkan kali pertama min ghairi sababin. Ada juga yang memang tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Wa minhu ma nuzila liyufassila fi waqa'at. Ya. Ada juga yang ayat Al-Quran diturunkan sebagai pelerai ya, atau pemisah, penjelas dan seterusnya terkait kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada pertanyaan, ada kejadian dan seterusnya. Wal istighalu bi ma'rifati dzalika minal muhimmat allati laha fawaid adidah. Ya. Ada faedah-faedah yang bisa diketahui dan menjadi
catatan bahwa mufasir kalau tidak mengetahui asbabun nuzul itu bisa pada tahap tertentu bisa fatal. Pertama, ma'rifatu wajhil hikmah al-ba'itsah ala tasyri'il hukmi. Yang pertama, dengan adanya seorang mufasir mengetahui asbabun nuzul adalah menjadi tahu segi atau motivasi di dalam pensyariatan hukum. Apa sih hikmahnya adanya disyariatkan sholat, adanya disyariatkan zakat, adanya disyariatkan puasa? Apa hikmahnya? Kemudian takhsisul hukmi bihi indaman yara anal ibra bi khususis sabab. Ya, ada pengkhususan hukum bagi orang yang atau ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan adalah khususis sabab. Jadi nanti di dalam teori asbabun nuzul itu ada al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Yang menjadi pertimbangan di dalam memaknai Al-Qur'an, memahami teks dan konteks itu adalah khususis sabab, bukan umumil lafzi. Ya sebabnya karena ini berkaitan dengan seorang tokoh dan kejadian tertentu pada saat itu, sekalipun perintahnya lafadznya berlaku umum. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga yang memanainya enggak, ayat Al-Qur'an itu apa yang terjadi dengan para sahabat itu dulu itu hanya prototipe saja. Ada berkaitan dengan misalkan Sayyidatina Aisyah, ada berkaitan dengan sahabat siapa, itu hanya contoh saja. Ya, makanya al-ibrah bi umumil ladzi la bi khususis sabab. Ya mungkin sebabnya kejadiannya berkaitan dengan seorang sahabat tertentu pada saat itu, tapi perintah ini berlaku untuk umum dan seterusnya sampai zaman sekarang, sehingga nanti ada bisa dikontekstualisasikan dan seterusnya. Anal lafdhu qad yakunu aman wa yaqumu dalil ala takhsisihi fala yatanawal at-takhsis suratas sabab. Ada lafaz di dalam Al-Quran yang kadang umum, ada juga yang secara khusus gitu. Lafaz-lafaz yang berarti umum itu tidak akan mungkin bisa diketahui taksisnya, bisa diketahui makna yang lebih sempitnya, ketegasannya, kecuali dengan melihat sebabnya itu. Ini yang biasanya kadang kita fatal ya di dalam mengetahuinya. Kalau tidak mengetahui asbabun nuzul. Al-wuquf 'alal makna wa izalatil iskal. Famathalan qauluhu ta'ala laisa 'alal ladzina amanu al-ayah. Dengan asbabun nuzul kita bisa tahu makna yang mengantarkan kita pada hilangnya kebiasaan, ya, wa izalatil iskal, dan bisa menghilangkan apa yang masih iskal, masih bermasalah, masih rancu, masih bias, ya gitu. Dengan adanya asbabun nuzul maka bias-bias itu, kerancuan-kerancuan itu, kesulitan itu bisa teratasi. Ada satu contoh misalkan, kalau kita baca laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus solihat. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, ya, junahun dosa fima ta'imu terkait apa yang mereka makan selama ittaqau mereka bertakwa, wa amanu wa 'amilus solihat, dan beramal serta beriman serta beramal solih. Kira-kira ketika membaca ayat ini tanpa mengetahui asbabun nuzul, apa yang kita pahami? Tidak ada dosa memakan apapun, ya, selama dia beriman, bertakwa, dan beramal solih. Ya. Orang yang memahami pertama tanpa melihat asbabun nuzul bisa saja fried dog itu halal gitu kira-kira. Pokoknya asalkan dia takwa, asalkan dia beriman, apapun yang dia makan itu halal. Ya laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Pokoknya yang dia makan asalkan beriman dan beramal soleh. Ya amal soleh kan sholat, puasa gitu. Ya sekarang juga banyak ya orang yang tetap sholat, orang yang puasa tapi pulang dari Jumatan yang diambil sendalnya orang, kan banyak ya gitu. Nah itu kan salah satunya apa ya,
sholat harusnya menjadi tanda kesolehan, tetapi nyatanya ada juga yang masih sholat tapi masih seperti itu. Nah, orang yang pertama memahami seperti itu kan bisa saja pokoknya apapun yang dimakan asalkan kita beriman, beramal soleh, menjalankan perintah, halal pokoknya. Nah, itu juga dilakukan, bahkan para orang-orang ahli kitab dulu mengharamkan apa yang diharamkan dan sebaliknya. Nah, tanpa mengetahui asbabun nuzul maka bahaya. Qad yufhamu minhu ibahat ba'dil mat'umat al-muharramah madamal mutanawil taqiyan mu'minan amilan lisolihat. Ya, pasti dari situ bisa dipahami kebolehan sebagian makanan yang haram selama orang yang memakannya itu bertakwa, beriman dan beramal soleh. Fa idza arafa sababan nuzul fuhima, atau fa idza urifa sababun nuzul fuhima annaha nuzilat lamma sa'ala sahabah an masiri ikhwanihim alladzina matu wa kanu yashrabuna al-khamra wa hiya rijsun wa lam takun qad hurimat. Kalau tahu asbabun nuzul ayat ini, ada cerita bahwa ayat ini turun ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, menanyakan tentang nasib sahabatnya, masiri ikhwanihim, yang sudah mati, terlanjur mati, tapi sebelumnya dia wakana yashrabunal khamra. Sahabatnya ini memang gemar ya saat itu suka meminum minuman keras, padahal wahyari jesun, setelah kemudian ayat turun kan khamar kemudian haram. Nah, sementara sahabat ini mati dan sudah biasa minum khamar, walam takun qad hurimat, dan pada saat itu belum diharamkan khamar itu. Bagaimana nasibnya? Apakah dia dosa atau bagaimana? Fa anzalallahu al-ayah isyarah ila anaman mata qabla tahrim fala junaka alaihi. Dengan turunnya ayat ini menjadi tanda bahwa, atau keterangan bagi sahabat tadi yang sudah terbiasa minum khamar di saat hidupnya kemudian meninggal dan belum sempat ada turun ayat mengharamkan khamar, maka tidak masalah, tidak dosa. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun, tidak ada dosa. Nah, itu kan fatal kalau tidak diketahui asbabun nuzulnya. Ya kayak lagi awal-awal corona lah. Awal-awal corona kan banyak muncul waqorna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Waqorna corona itu ya stay at home, kira-kira fi buyutikunna, di rumah. Itu kan takwil-takwil yang tidak berdasar gitu. Dikira waqorna di situ tuh corona gitu. Nah, itu corona artinya ya menetap di rumah, tapi bukan pada kaitannya corona. Takwil-takwil dan seterusnya. Pokoknya kadang dan sering juga kalau orang yang tidak mengetahui asbabun nuzul bisa berarti fatal seperti itu. Selanjutnya juga daf'u tawahumil hasri, ya, agar bisa diketahui dan bisa menolak tawahumul al-hasri, pembatasannya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah Muhammad, saya tidak mendapati terkait apa yang diwahyukan ya kepadaku, hal yang diharamkan atau sesuatu yang diharamkan yang hendak dimakan oleh orang yang makan, illa ayyakuna maitatan, kecuali hanya maitah, au daman masfuhan, au lahma khinzirin, ya darah yang mengalir atau daging khinzir, karena itu semuanya karena itu najis. Kalau tanpa melihat asbabun nuzul, maka apa yang haram hanya dibatasi 3 itu saja. Yang disebut di Al-Quran kan itu. Bahkan anjing gak disebut di Al-Quran loh ya. Yang ada disebut khinzir yang haram. Berarti anjing haram apa enggak? Nah, kalau tidak melihat asbabun nuzul, kemudian apalagi nanti juga ada syarat hadis dan seterusnya, itu akan fatal seterusnya. Oleh karenanya Syekh Sa'rawi di dalam mengkritiki orang-orang yang berpendapat bahwa yang diharamkan al-muharramat hanya sebatas ini, itu tidak mengetahui taksis umum dan khusus. Itu ada kekhususan di situ. Nah, kira-kira begitu pemahamannya. Kemudian saya lebih menyingkat, nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Di antara yang juga harus diketahui adalah nasikh dan mansukh yang sempat sedikit kemarin kita ulas gitu.
Sebenarnya ada dua istilah atau penggunaan ya, ada nasikh wal mansukh pada kaitannya ulumul Quran terkait hukum di Al-Quran, tilawah di Al-Quran. Kan ada nanti aksamun nasikh bagi yang memahami bahwa nasikh itu memungkinkan ya secara waqi'i di dalam Al-Quran mungkin ada nasikh ya karena ada manansakh min ayatin aw nunsiha itu tadi. Ada yang tilawahnya bacaannya ada tapi hukumnya sudah nggak ada. Bagi mereka yang memahami itu ya misalkan kayak keterangan ayat Al-Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram, Nabi diminta untuk mengalihkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Kita selalu baca ayatnya tapi hukumnya sudah nggak diterapkan. Memang kita masih sujud ke Baitul Maqdis, masih mengharap ke Baitul Maqdis kan enggak. Kita sujudnya, kita ibadahnya, kiblatnya ke arah Ka'bah. Tetapi ayatnya, tilawahnya masih kita baca. Nah, sebagian itu memahami sebagian nasakh dan seterusnya. Ada juga sebenarnya naskhut tafsir, ada nasakh di dalam tafsir yang nanti juga akan kita lewati. Nah, oleh karenanya orang yang tidak menggunakan istilah nasakh atau mengingkari sebenarnya bukan nasakh tilawah dalam konteks yang tadi saya sampaikan, itu hanya beda konteks saja. Masalahnya adalah ingkido muddatiz zaman, ya zamanil ibadah, sudah selesainya atau berakhirnya waktu pensyariatan peribadatan. Jadi masalah kemudian Nabi diminta fawali wajhaka syatral masjidil haram, memang sudah waktunya pindah gitu. Itu sudah pensyariatannya sudah sampai situ saja. Jadi bukan masalah naskhu tilawah. Soalnya kalau dipahami bagaimana kemudian dibaca tapi nggak diterapkan gitu. Ada dalilnya tapi hukumnya nggak diterapkan. Terus buat apa gitu kira-kira? Bagi mereka yang memahami sebenarnya bukan nasakh itu. Kira-kira teori-teori seperti itu hanya beda konteks saja. Konteksnya kalau yang ini sudah selesai peribadatannya sehingga Nabi disuruh untuk pindah kiblat ke arah yang sekarang ini dan seterusnya. Itu harus mengetahui. Oleh karenanya kita lihat di sini, inna ma'rifatan nasikh wal mansukh minal ahamiyah bimakanin 'inda ahlil ilmi minal fuqaha. Di dalam pendapat para ahli fuqaha, ahli fikih wal usuliyin wal mufassirin, ahli tafsir, ahli usul fikih, mengetahui nasikh dan mansukh merupakan sebuah keniscayaan ya, sangat penting lah, sehingga la takhtalit al ahkam, hukum-hukumnya tidak bercampur. Saking ketatnya ada satu riwayat ya, athar ya, di antaranya faqad ruwiya Sayyidah Ali anna Aliyan radhiyallahu anhu marra ala qadin faqala lahu, Sayyidina Ali ya berjalan bertemu dengan qadi lalu berkata kepadanya, ata'rifun nasikh minal mansukh, tahukah kamu nasikh dari apa yang dinasakh? Ya, tahukah kamu nasikh mansukh? Qala la, dia menjawab la. Faqala halakta wa ahlakta, rusak kamu dan kamu bikin rusak gitu, merusakkan, membuat kerusakan. Nah, ini pernyataan dari Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa orang yang ahli ilmu juga harus mengetahui nasikh mansukh, mutasyabih dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, selain daripada ilmu-ilmu tadi, orang ahli tafsir harus mengetahui pokok dasar tafsir, bil ulumi syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat, usuluddin ya, al hadis wa ulumihi, hadis dan ilmunya. Kalau tidak mengetahui hadis bagaimana? Soalnya ada tafsir yang nanti dijelaskan sebagaimana kemarin saya sampaikan, at-tafsir bil hadis atau bis sunnah. Itu ya. Kan ada satu peristiwa, ini saya lewati, di teman-teman bisa, karena ini hanya informasi pointer saja bahwa ada ilmu-ilmu yang harus diketahui, di antaranya adalah al hadis wa ulumihi, ilmu tafsir. Nah, pada bagian seorang mufasir harus mengetahui ilmu hadis adalah ayyakuna arifan bil hadis wa ulumihi, harus mengetahui hadis dan ilmunya, mumayyizan lis sahihil athari min, mengetahui, membedakan antara riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Aliman bima warada fis sunnah mubinan lil Qur'an wa mufassilan lahu. Memang hadis itu digunakan atau berfungsi untuk menjelaskan kepada Al-Quran.
Dulu juga sahabat ya ada yang lucu juga. Kalau kita lihat misalkan ya di sini, wal nadhkur namudzajan min tafsirin Nabi. Kan Nabi pernah menyampaikan dan ada ayat yang kita tahu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sebagai tanda, ya ini kan terkait puasa, ada garis putih dan garis yang hitam sebagai tanda fajar ya. Qala lahu Adi bin Hatim, ya Ibnu Hatim ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini aj'alu tahta wisadati qala ini, ya saya membuat atau menaruh ya di bawah bantalku dua benang, iqalan abyad atau iqalan aswad, satu putih satu hitam, supaya a'riful laila minan nahar, supaya ketahuan malam dan ketahuan siangnya. Faqala Rasulullah inna wisadataka la'aridun, ya itu bantalmu terlalu lebar, innama huwa sawadul laili wa bayanun nahar. Dipahami bahwa yang dimaksud khaytul aswad wa khaytul abyad itu betul-betul garis atau benang, padahal itu adalah yang dimaksud adalah batas fajar. Itu maksudnya adalah sawadul laili wa bayadun nahar, gelapnya malam dan terangnya siang. Nah, kemudian yang teman-teman harus dikembangkan sekarang adalah selain ilmu di atas, untuk zaman sekarang boleh jadi ditambah, makanya di sini disebutkan al ilmu bil ulumil kauniyah wal istimaiyah. Ya paham betul menguasai ilmu-ilmu kauniyah dan sosial. Mungkin dulu belum sempat atau para ulama mendalami dikaitkan dengan tafsir, sehingga jarang sekali kita dapati tafsir-tafsir penjelasan ayat Al-Quran yang menyinggung terkait kauniyah secara mendalam beriringan dengan sains. Kalau saya pribadi ditanya atau bagaimana terkait tafsir sains yang kita kenal dengan ilmi, mungkin lebih setuju kepada yang mereka menjadikan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan justifikasi atau pembenaran terhadap teks Al-Quran gitu. Sekalipun mungkin penjelasan Al-Quran sesuai dengan teori ilmiah gitu, tapi lebih kepada motivasi ya, bahwa adanya teori-teori ilmiah yang berkembang, hasil-hasil penelitian itu sebenarnya menjadi motivasi saja kepada penafsiran-penafsiran Al-Quran. Ya ada kata itu cocok, ya Al-Quran itu tidak akan pernah salah. Nah, tetapi jika kemudian tidak cocok dengan Al-Quran, sehingga kita tidak mengkebiri ayat-ayat Al-Quran, menyalahkan Al-Quran itu sendiri karena tidak cocok dengan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan sendiri yang berkembang. Padahal juga ayat-ayat di dalam Al-Quran kalau kita mau dibandingkan ayat fikih sama ayat kauniyah, itu justru jauh lebih banyak ayat kauniyah. Perintah-perintah la'alakum tatafakarun, la'alakum tatadabbarun dan seterusnya, itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan ayat-ayat fikih dan ayat hukum. Tapi beribu jilid, berjuta-juta jilid yang kita baca hanya ayat-ayat fikih ya. Nah itu memang kecenderungan ulama dulu untuk ini. Nah di zaman sekarang sudah perlu untuk menjelaskan Al-Quran mengenai teori-teori seperti itu. Misalkan ada ayat di surat apa ya, yang kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Itu kan sebenarnya kalau penafsir yang seandainya saja dia ahli dalam ekonomi, tentu akan lebih luas mengetahui teori-teori ekonomi pada saat sekarang. Sementara di ayat Al-Quran sudah ada penjelasan terkait keseimbangan di dalam mengatur ekosistem kesejahteraan. Ya jangan harta itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Nah sehingga kemudian ada teori kooperatif, ekonomi kooperatif dan seterusnya. Kalau kita nggak ahli ekonomi kan mungkin akan datar-datar saja menjelaskannya. Nah itu ilmu-ilmu yang perlu diketahui. Baik, sebelum mungkin ada pertanyaan atau ingin menambahkan, terakhir yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah sebelum nanti kita singgung
untuk minggu depannya. Ada yang terakhir ilmu mauhibah, ini yang harus dimiliki seorang mufasir. Jadi orang mufasir itu bukan hanya civitas akademika, bukan hanya pemikir saja. Ini yang membedakan antara bangku kuliah dan bangku mengaji. Orang yang di kuliahan seringkali masih dipahami bahwa itu bukan mendapatkan ilmu, itu hanya memperdebatkan dan seterusnya. Oleh karenanya kita harus menggabungkan itu dan menyatakan dan mendasari bahwa seorang mufasir bukan hanya transformasi ilmu, bukan. Ini yang harus kita bedakan. Lebih dari itu, seorang mufasir mencoba berusaha untuk mendapatkan, semoga diberi ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah itu apa? Yajib 'alal mufasir ayyakuna amilan bima ya'lam. Jadi hanya jangan ngomong saja, ngomong doang, tapi ayyakuna aliman amilan bima ya'lam, mengetahui, mengamalkan apa yang diketahui. Fayatawalladu lahu min dzalika ilmul mauhibah. Kalau ilmu yang diketahui kemudian diamalkan, disitulah akan lahir ilmu mauhibah. Sehingga wahadzal ilmu yurithullahu ta'ala liman amila bima ya'lam. Ilmu ini hanya akan diwariskan oleh Allah kepada mereka yang mengamalkan apa yang Dia tahu. Oleh karenanya, kalau kita ingin diberitahu ilmu lebih banyak, syaratnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Makanya takwa itu sebanding lurus dengan banyaknya ilmu. Semakin bertakwa, ya tentunya akan semakin banyak ilmu yang didapatnya. Ada cerita riwayat Abu Nuaim fil Hilyah an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan wariskan pengetahuan yang tidak dia ketahui sebelumnya. Nah, begitu ya. Selain daripada ilmu mauhibah, seorang mufasir harus perlu memperhiasi dirinya dengan adab-adab yang sudah dicantumkan. Teman-teman bisa baca sendiri. Husnul niat, husnul khuluq. Husnul niat itu bagus niatnya, kemudian husnul khuluq, akhlaknya bagus. Nah, saya kira akhlak ini yang kemudian mengantarkan seseorang menjadi lebih tinggi, begitu juga menjatuhkan orang serendah-rendahnya hanya karena akhlak. Ada satu pernyataan, ya kita itu harus mengidolakan apa namanya, bukan saja tokoh-tokoh yang sekarang gitu. Sudah saatnya orang itu menghiasi dirinya dengan berbagai hiasan terpuji. Syarat berakhlak ini juga harus dimiliki oleh seorang mufasir. Orang mufasir yang nggak punya akhlak, ya dia tidak mencerminkan Al-Quran itu sendiri. Kalau ya kita sekarang sudah mulai jalan orang ingin jadi kekasih Allah, tidak mencita-citakan itu. Padahal di antara kalau saya baca di kitab Syarah Kifayatul Awam misalkan, ya la yakunu syakhsu waliyan illa bisyuruti arba'atin. Orang itu nggak akan jadi wali kalau belum memahami atau belum memenuhi 4 syarat. Ya wali ini tingkatannya banyak, kekasih Allah ini tingkatannya banyak. Nah, seorang mufasir seharusnya juga seperti itu. Ayakuna arifan bi usuluddin hatta yufariqu bainal khaliq wal makhluk. Yang pertama harus tahu usuluddin sehingga dia bisa membedakan antara mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Wa bainan nabi wal mutanabbi, dan orang yang nabi betul sama orang yang ngaku-ngaku nabi itu tahu. Yang kedua ayakuna aliman bi ahkami syariah. Nah, ini yang kita sangat sedih. Kita sadar gak untuk ya sekarang mungkin kita bisa mencoba melihat bahwa adanya pandemi ini kita hanya menyebut ujian terus, tapi kita sadari bahwa begitu banyak ulama yang dipanggil oleh Allah. Padahal kalau ulama dipanggil itu berarti ilmunya dipanggil. Makanya syarat yang kedua ayakuna aliman bihakami syariah. Kita itu harus paham betul dengan hukum-hukum syariat.
bihaitsu law adhaballahu ilma ahlil ardi lawujida indah. Sehingga kalau kemudian ulama-ulama dipanggil, begitu juga ilmunya, ilmu tersebut masih ada pada diri kalian. Nah, itu yang diharapkan. Nah, sekarang ulama pesantren pada dekade pada beberapa bulan ini udah berapa banyak yang meninggal dunia. Itu sangat prihatin sebenarnya. Sementara yang lahir generasi-generasi seperti kita gitu, yang mungkin jauh daripada keikhlasannya dan seterusnya. Apalagi syarat yang ketiga, ya, ayatasifa bil mahmud minal ausof. Orang itu harus bersifat menghiasi dirinya dengan sifat yang baik. Makanya dengan akhlak yang baik seperti az-zuhdu wal ikhlas fil amal. Nah, yang paling jarang yang terakhir ini, ya, Allah ayulazimal khaufa abadan, selalu menghadirkan rasa khauf di dalam dirinya. Ya, karena dia Allah yatma'anna tarfata ainin, dia tidak merasa aman. Ya, innahu la yadri ahwa minasyaqwah am minasa'ada. Apakah kita nanti tergolong orang yang selamat ataupun tidak. Nah, kekhawatiran ini sekarang jangankan seperti itu ya. Mimpi kemudian juga bisa menjadi alasan tafsir gitu. Makanya muncul tafsir mimpi nanti. Nah, perasaan-perasaan, akhlak-akhlak yang baik itu tidak akan keluar dari orang yang betul-betul memiliki adabul mufassir secara mendalam. Itu yang mungkin bisa, ini sebenarnya masih muqaddimah ya, pendahuluan terkait ilmu tafsir. Ya, kesimpulannya pada malam hari ini minimal teman-teman bisa memahami apa itu tafsir dan takwil. Nanti ketika buka kitab atau buka kitab tafsir yang lain, tafsir Misbah, ini bagian dari tafsir atau takwil. Kalian bisa buka lagi di Murojaah, di Mutolaah. Oh, tafsir begini perbedaannya. Ada juga yang memahami sama, ada juga yang memahami beda. Syarat mufasir yang harus dimiliki apa dan seterusnya. Karena apa? Karena itu menjadi ukuran di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu masih pembukaan. Nah, besok di minggu berikutnya sudah mulai intinya, yaitu adalah tarikhut tafsir, ya, sejarah penafsiran. Itu inti daripada bahasanya, daripada kajian ini. Sejarah tafsir itu kita akan melihat metodologi ya di dalam ilmu tafsir, sehingga kita akan bisa mentakriri, kita bisa melihat. Sampai sini dulu. Kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin bisa langsung cukupkan. Ada yang bertanya enggak? Atau minta penjelasan gitu? Saya mungkin sampai sini dulu. Ini nanti bisa kalian pelajari lagi dan kembangkan ya, mulai dari yang pertama saya sampaikan sampai ini. Oleh karenanya semalam ini saya sampaikan untuk minggu depannya adalah sejarah tafsir. Jadi kalau Imam Malik, ya, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu sudah hafal muwatta'nya dulu baru ngaji gitu. Nah, makanya saya sampaikan teman-teman besok baca terkait sejarah tafsir sampai datang ke sini sudah ada gambaran, oh ternyata begitu ya sejarah tafsir. Nggak ada yang bertanya? Oh ya. Takwil yang kita tadi sampaikan mencari tarjihul muhtamalat biduni qat'in diantaranya ya, atau mencari isyarat atau mencari makna terdalam di dalam takwil. Karena mencari makna terdalam dan isyarat itu butuh perenungan, sehingga pembagian yang ada di dalamnya diantara adalah at-ta'wil as-shahih dan at-ta'wil al-fasid. Takwil yang benar dan takwil yang fasid, yang rusak. Takwil yang benar
oleh karenanya nanti ketika masuk pembabakan atau bab takwil itu ada rambu-rambu supaya takwil itu tidak fasid, atau rambu-rambu supaya takwil itu bisa dijadikan sebagai pemahaman yang diterima. Di antaranya dia tidak menabrak syariat. Kalau ada takwil kok menabrak syariat, maka takwilnya itu adalah takwil yang fasid. Jadi pembagian tafsir takwil bil ma'thur itu istilah yang digunakan untuk tafsir. Karena tafsir itu adalah penjelasan secara bahasanya, periwayatannya, sehingga penjelasan dari menggunakan riwayat itu kemudian digunakan dengan istilah maksur. Nah, tetapi takwil tidak masuk pada itu. Dia bisa seorang ulama merenungkannya, memahaminya, bahkan oleh karenanya dikritikin bisa terlalu bebas gitu. Nah, yang biasa dikatakan oleh ini bagi mereka yang membedakan ya, bagi membedakan. Oleh karenanya dalam takwil bisa sebebas-bebasnya gitu. Nah, nanti tinggal dinilai kebebasan ini yang dihasilkan maknanya bertabrakan dengan syariat atau enggak. Nah, itu jadi secara pembagian di situ pembagiannya hanya ada takwil misalkan as-sahih, ada takwil al-fasid. Istilah untuk takwil bil ma'thur itu enggak digunakan dan tidak ada di dalam pembagian itu sependek yang saya tahu, karena istilah penggunaannya sudah berbeda gitu ya. Kalau maksur itu ada satu riwayat yang sambung dengan baginda Rasul penjelasannya gitu. Nah, takwil itu dan kita harus pahami bahwa nanti sebenarnya ada perdebatan baginda Rasul. Kalau menurut kalian ya, atau menurut sampean, kira-kira baginda Rasul itu sudah menjelaskan seluruh makna ayat Al-Quran kepada sahabatnya atau belum? Kalau Quran 30 juz itu sudah dijelaskan oleh baginda Rasul atau belum? Menurut angan-angan kalian gitu, sudah dijelaskan semua artinya sehingga para sahabat mengerti atau belum dijelaskan? Sehingga ada perintah agar kita berpikir gitu. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Oleh karenanya ada sebagian yang mengatakan, loh, buat apa tugas baginda Rasul wong litubayyina linnas, menjelaskan manusia. Al-Quran diturunkan, adzikro kan, Al-Quran diturunkan untuk dijelaskan, sehingga baginda Rasul pasti menjelaskan sudah seluruh maknanya. Nah, sementara ulama yang berikutnya memahami, loh, buat apa kita disuruh berpikir kalau kemudian itu sudah dijelaskan oleh baginda Rasul gitu. Justru karena baginda Rasul hanya menjelaskan apa yang sulit, karena mereka audienya adalah orang Arab. Ketika ngucap alhamdulillahirabbil alamin kan pasti paham. Sayyidina Umar saja yang mungkin bahasa kasarnya nggak belajar nahwu gitu ya, itu ketika mendengar Toha itu langsung bisa masuk Islam dan mengerti artinya. Nah, sehingga di situ kemudian kita disuruh berpikir, melahirkan makna-makna yang baru, sehingga Nabi itu tidak menjelaskan seluruhnya. Oleh karenanya ada ulama yang Husain Az-Zahabi mengambil jalan tengahnya. Nah, mengambil jalan tengahnya bahwa Nabi tidak menjelaskan semua, tapi kebanyakan Nabi sudah menjelaskan makna-makna Al-Quran, khususnya yang poin-poin yang susah, yang sulit, sehingga tersingkap apa yang samar. Itu mengenai takwil. Nah, takwil biasanya memang digemari oleh mereka yang notabene adalah ahli sufi. Jarang saya temukan, ya kita akan baca di dalam At-Tabari, ketika Tabari sendiri menyebutnya at-ta'wil fi hadhil ayah misalkan, atau waqtalafa ahlu ta'wil fi hadhil ayah, beliau menyebutkannya redaksi bahasa. Ulama berbeda pendapat mengenai takwil ayat ini. Titik 2, riwayatnya maksur. Apakah itu yang disebut dengan takwil? Nah, oleh karenanya tadi sama takwil dan takwil tafsir. Nah, pembagian-pembagian itu yang setidaknya kita belum pernah menjumpai adanya takwil maksur, kemudian takwil dan seterusnya gitu. Mungkin kalau ada yang lain silakan. Itu ya, itu terkait takwil. Nanti kita akan masuk rambu-rambu sebenarnya takwil yang bisa dikategorikan takwil bisa diterima itu apa. Nah, sekarang ya misalkan ada ayat yang mutasyabih, kalau nggak ditakwil bagaimana?
Kan perdebatan ya, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas aidihim tuh. Iya dulu terus diartikan apa itu? Tangan Allah gitu. Ada makanya ulama Ahlussunnah, terus ulama yang lainnya juga ya nggak perlu ditakwil, pokoknya tangan Allah ya tangan Allah, sekalipun nggak persis dengan tangannya makhluk. Berarti kita menetapkan tangan dong kepada Allah gitu kira-kira. Ada juga artinya lafadz yang sudah dimudhofkan kepada yang lain itu pasti artinya memiliki perbedaan. Mata kalau sendiri kita akan menunjuk kepada yaitu yang bisa ngelihat, kan gitu ya. Tapi kalau sudah diidhofahkan mata air, kira-kira apa artinya? Yaitu kira-kira air yang menjadi sumber. Begitu juga ketika lafadz yadun, ketika sendiri penggunaan dalam makhluk, ya ini yang kita kenal. Tapi kalau sudah dimudhofkan misalkan yadullah, ya tentu artinya adalah yadullah saja gitu. Ada sebagian seperti itu. Seperti mata air tadi. Mata ya ini, tapi kalau sudah mata air kan nggak mungkin mata memiliki arti sendiri. Nah itu takwil di situ. Itu perdebatan apakah ini juga termasuk dari antara takwil yang sahih atau takwil yang fasid. Nah, kira-kira begitu, Mas. Ada yang lain? Kalau enggak mungkin kita tutup ya. Baik, kalau kita cukupkan, semoga walaupun sedikit bisa bermanfaat dan paling penting adalah istiqomah gitu ya. Kita istiqomah. Saya yakin kalau habis ini ditakririn, kalian baca yang tidak ada, yang belum tahu artinya, kan tadi saya belum sempat membaca semuanya. Soalnya kalau baca semuanya mungkin penjelasan-penjelasan yang lain tidak tersampaikan. Jadi kadang saya lewat. Dan karena saya juga di sini, sekalipun mungkin kalian jarang melihat saya ya, mungkin di dunia luar gitu kan. Nah, mungkin saya membuka selalu jika ada pertanyaan-pertanyaan atau arti mungkin yang belum kalian tahu, itu bisa ditanyakan. Yang mungkin belum sempat dibaca. Makanya bedanya sama-sama kita hadir, tapi kalau kita nakriri di kamar baca terus, itu pasti yang didapat itu beda. Itu baca lagi di kamar artinya nggak tahu, catat aja, nanti sekarang sudah ada online tinggal nanya ini artinya apa gitu. Nah gitu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Syukran jazilan ala tamamikum jami'an. Kita berdoa semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-Fatihah.